Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran jarak jauh yang Bapak bikin. Kami doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Kemarin Bapak telah share materi atau modul untuk dimensi 3. Sekarang Bapak ingin menerangkan lewat video pembelajaran materi tentang dimensi 3. Dimensi 3 nanti yang akan kita bahas itu adalah jarak. Jadi pada dimensi 3 itu nanti kita akan menentukan jarak unsur-unsur pada dimensi 3. Tujuan kami, tujuan Bapak, setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Ini setelah kalian nanti Bapak terangkan, tujuan Bapak, kalian bisa menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Unsur-unsur dalam dimensi 3 itu apa aja? Titik, garis, bidang. Nanti pada materi ini, yang pertama kita akan menentukan jarak titik ke titik, kemudian titik ke garis, kemudian titik ke bidang, garis ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan nanti yang terakhir bidang ke bidang. Sekarang kita coba kita bahas satu persatu jarak titik ke titik. Coba kalian perhatikan ini peragaan yang Bapak buat ini. Jarak titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ini jarak titik A ke titik B. Untuk bisa menentukan jarak titik A ke titik B, kita harus membuat segitiga siku-siku. Untuk bisa menentukan jarak A ke B, kita harus membuat segitiga siku-siku. Ini kita bikin. Untuk bisa mencari jarak A ke B, kita harus membuat segitiga siku-siku. Udah, kita bikin segitiga siku-sikunya. Misalnya di sini, titik di sini misalnya kita namai dengan misalnya titik C. Jarak A ke B, kita memakai pertolongan segitiga siku-siku ini. Kita ambil teorema Pythagoras. Kalian masih ingat teorema Pythagoras? Iya, teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Bapak ulang, bunyi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Untuk bisa mencari AB, tadi Bapak bilang, kita gunakan teorema Pythagoras, maka pada segitiga ini, pada segitiga ABC ini, siku-siku di C, Pythagorasnya adalah sisi miringnya AB, berarti kuadrat sisi miring sama dengan di sini pada segitiga ABC berarti AB pangkat 2
sama dengan sisi siku-sikunya, sisi AC dan sisi CB. Berarti kita jumlahkan kuadratnya, berarti AC pangkat 2 ditambah CB atau BC pangkat 2. Ini untuk bisa menentukan jarak A ke B, untuk bisa menentukan jarak A ke B, maka kita gunakan ini. AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CB pangkat 2. Itu untuk mencari jarak 2 titik kita memerlukan bantuan segitiga siku-siku. Selanjutnya kita pakai teorema Pythagoras. Selanjutnya kita ambil contoh. Untuk penerapan tadi kita ambil contoh. Misalnya kita diketahui kubus ABCD EFGH. Kita diketahui kubus ABCD EFGH. Kubus berarti panjang rusuk-rusuknya sama. Panjang rusuknya A cm. A itu sebuah bilangan. Panjang rusuknya A cm, berarti AB, BC, CG semuanya, semua rusuknya sama dengan A cm. Ditanyakan, tentukan jarak titik A ke C, A ke G, kemudian jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH, berarti di sini tengah-tengahnya kita sebut sebagai titik P. Kita bahas untuk yang pertama, jarak A ke C. Kita cari jarak A ke C. Tadi kalau kita mau mencari jarak dua buah titik, kita perlu bantuan segitiga siku-siku. Maka A ke C kita hubungkan, kemudian kita bikinkan segitiga siku-siku. Kalau kita lihat pada kubus ABCD EFGH, jarak A ke C itu ada segitiga siku-siku. Kita ambil segitiga siku-siku ABC. Ini setelah kita hubungkan A ke C, ternyata ada segitiga siku-siku ABC. Ada segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Berarti AC sebagai sisi miring, AB dan BC sebagai sisi siku-siku. Untuk bisa menentukan panjang AC, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Atau AC sama dengan akar pangkat 2 dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Selanjutnya kita gantikan panjang AB. AB yaitu panjangnya A. Kemudian BC panjangnya juga A. Berarti A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. A pangkat 2 ditambah A pangkat 2, 1 mangga ditambah 1 mangga, berarti 2 mangga. 2 pemingasalan dari A pangkat 2. Berarti akar 2A pangkat 2. Kita akarkan satu persatu. Akar 2 tetap akar 2. A pangkat 2 kita akar menjadi pangkatnya hilang. Tinggal A. Berarti jawabannya A akar 2 atau panjang AC itu A akar 2. AC itu kita sebut juga sebagai diagonal sisi atau diagonal